Halo teman-teman semua, selamat datang di Big Impact. Aku Azmia Zahra sebagai host kalian hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial loh, yaitu mahasiswa Prodi Sastra dan Bahasa Indonesia, penulis buku, pendiri komunitas, juga Duta Bahasa Provinsi Bali. Beliau sudah memulai karirnya sejak usia 15 tahun loh. Langsung aja kita kenalkan, halo Deka, gimana kabarnya? Asungkara baik, Kak. Sebelum kita memulai cerita inspiratif dari kamu nih, boleh nggak kita kenalan lebih dalam tentang kamu dan bagaimana orang-orang terdekatmu mengenal kamu? Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deka Saputra. Kebetulan saat ini saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di salah satu kampus negeri di Bali, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Terus untuk teman-teman dekat saya biasanya manggilnya Deka, Kak, karena singkatan dari Gede Eka, jadi Deka gitu. Oh, jadi Deka itu singkatan dari Gede Eka ya? Iya, Saya kirain langsung namanya Deka gitu. bukan. Sebenarnya Deka tuh ada kepanjangannya lagi. Wow. Dekatra gitu kan. Jadi banyak orang yang salah menyebutkan tranya itu deatra gitu kan, kayak salah konteks gitu. Jadinya Iya. ya udah tranya ditinggalin aja, jadi fokus sama deka gitu. Ternyata itu singkatan ya. Saya Iya, kirain itu dia dari nama panjang kamu. Kita langsung masuk ke pertanyaan utama aja ya Deka. oke. Yang pertama, Deka ini sudah memiliki fashion sejak usia 15 tahun kan ya? Ya, Boleh betul. diceritain nggak perjalanan apa aja yang Deka hadapi dan kendala-kendala apa aja yang Deka hadapi dalam memulai bisnis tersebut? Oke. Pertama-tamanya itu awal dari mimpi ya, Kak. Karena pada saat itu kan COVID-19 udah mulai masuk lah ya rumor-rumornya. Jadi pada saat itu juga fashion juga masih marak-maraknya. Jadi Iya. anak kecil yang penuh mimpi ya bisa dibilang. Jadi kayak gimana ya rasanya menjadi orang dewasa, terus tapi sekarang masih dicap sebagai anak-anak tapi udah punya suatu brand gitu kan. Wow banget ya. Iya wow banget gitu pada saat itu. Jadi bagaimana sih caranya, itu hanya mulai dari mimpi ke awalnya. Terus berjalan setahun kurang lebih, akhirnya menginjaklah di bangku SMK. Dari sanalah kebetulan saat itu saya mengambil jurusan multimedia. Searah lah dengan Wow, pembangunan searah brand ya. ini. Seperti itu. Jadi saya punya teman namanya Denta. Di sana saya minta tolong ke dia untuk bisa nggak buatin saya logo gitu. Akhirnya logo itu tercetuslah atas nama Hanas gitu. Jadi mulai dari logo tersebut saya belum bisa mengeksekusi karena butuh waktu hampir 6 sampai 1 tahun untuk mencari konveksi, Kak. Jadi dari mimpi menjadi logo, dari logo panjang sekali perjalanannya untuk menjadi sebuah brand seperti itu. Oh, sebuah hal yang mustahil ya untuk Iya, anak seusia kakak iya ternyata. betul sekali. Jadi untuk pembangunan brandnya ini juga butuh waktu yang panjang, Kak. Dari mencari konveksinya, lalu mencari orang yang ingin diajak bekerja sama, tentu dengan basic desain yang ala Eh, kadarnya pada saat itu. Jadi harus bisa iya harus mempercayakan orang. iya seperti itu. Jadi itu tuh adalah salah satu tantangan terbesar pada hari itu. Akhirnya dengan modal yang sedikit, khususnya dari anak kecil ya, Iya. beranjak remaja. Jadi pada saat itu modal awalnya itu dari uang jajan sekolah, Kak. Wow, berarti Deka menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang jajan Deka Iya ya? betul, Kak. Pada Wow. awalnya itu hanya mulai dari pre-order. Pre-order di awal 2020 kalau tidak salah, 2020 2021 itu kita open order di bulan Agustus. Pada bulan Agustus kita hampir mendapatkan pertama open order itu 100 pieces, Kak. Wow, Seperti baru itu. pertama open order udah Iya, 100 pieces. Bagaimana Deka mempengaruhi customer atau mempercayakan customer secara Deka itu brand baru loh. Bagaimana memperdayakannya agar mereka mau memesan 100 pieces itu wow banget untuk suatu brand baru. jadi caranya saya pribadi itu karena saya cukup aktif dalam beberapa komunitas. Jadi dari mulut ke mulut sih, Kak, dia. Jadi mulut ke mulut, Oh. saya misalnya mempromosikan Kakak, saya punya brand, jadi Kakak mempromosikan ke teman yang lain, akhirnya itu Oh. menyebar gitu. Jadi kurun waktu sebulan udah dapat 100 pieces, Kak. Seperti itu. Oh, wow sekali ya. Berarti Deka termasuk yang aktif dalam organisasi ya. Makanya Deka dikenal banyak orang sehingga mulut ke mulut semuanya menyebar. Iya, cukup aktif, Kak, ya. Cukup aktif. Saya ada pertanyaan nih Deka. Bagaimana seorang Deka kan secara Deka ini kan brand baru ya. Gimana mempercayakan untuk kerjasamanya terhadap konveksi tersebut yang mereka mau padahal Deka ini brand baru.
Jadi sebenarnya untuk percaya ke orang lain tuh susah banget Kak, karena butuh waktu dan riset yang banyak, yang panjang, karena untuk mencari kualitas yang kita mau dan juga bahan kain yang kita mau tuh cukup sulit Kak, karena dari rumah ke rumah mencari bahan kain itu sangat sulit. Hmm. Jadi butuh waktu yang panjang untuk menyesuaikan itu, karena pada 100 orderan pertama pun itu kualitasnya menurut saya sangat buruk Kak, ketika sudah ada di titik ini. Seperti itu. Jika kilas balik lagi, itu ibaratkannya kita menggunakan kain keset untuk dijual pada saat itu. Jadi Wow, ketika sekarang, wih parah sekali sih produknya ketika itu masih digunakan, merasa citra kita tuh down banget turun. jadinya. Hmm. Karena kilas balik lagi gitu. Jadi dari sanalah kita setiap tahunnya itu untuk berusaha mencari vendor-vendor lainnya untuk mendapat menunjang kebutuhan kita yang setiap tahunnya meningkat seperti itu Kak. Boleh cerita sedikit nggak Deka? Gimana eh, perasaan Deka waktu dipesen 100 pieces, terus Deka kan Deka belum ada karyawan ya. Terus gimana Deka cara menghandle semuanya? Nah kebetulan 100 pieces itu bukan dari satu orang langsung Kak, tapi Oh, dari beberapa orang. Jadi jumlahnya itu ada yang pesen satu, ada yang pesen dua, ada yang pesen tiga. Jadi pada saat itu kan masih sekolah ya. Jadi antara mau senang buat tugas, antara mau buat ini tuh jadi bingung gitu. Jadi nggak manajemen kekontrol. waktu ya? Iya manajemen waktu tuh penting banget pada hari itu. Jadi kadang sekarang nih ngurusin brandnya, Hmm? malamnya lagi langsung buat tugas, besoknya langsung sekolah gitu. Teruslah itu terulang sampai akhirnya brandnya itu launching dan juga produk-produknya sudah tersebar ke customer itu rasanya sangat luar biasa sekali Kak. Oh keren banget. Kalau nggak salah waktu itu Deka memulainya waktu COVID-19 ya? Iya, Bagaimana Deka menghadapi hal tersebut secara kan kita nggak boleh keluar, eee, isolasi, gimana ya cara Deka bisa, ke konveksinya, ke sininya, gimana cara Deka mengatur jadi hal kita tuh tersebut? daring Kak. Jadi Oh, melalui chat, jadi kita tuh harus berdiskusi panjang menghabiskan butuh waktu hampir berjam-jam untuk deal satu produk ini untuk dicetak seperti itu. Nanti ketika memang tidak sesuai dengan apa yang Deka inginkan, kita akan revisi lagi Kak, dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi menurut Deka produk yang mahal bukan dinilai dari produknya saja, namun bagaimana proses hingga prosesnya. menjadi produk itu, seperti itu. Wow, keren banget ya Deka. Pertanyaan lagi nih Mhm, Deka, gimana ya caranya Deka ini kayak sebelumnya kan Deka tuh udah giniin brand 100-nya itu kan mhm. ya. Itu customer-nya tuh dari orang-orang terdekat Deka terlebih dahulu apa langsung jangkauan luas? Terus gimana Deka cara selain mulut ke mulut kan itu langsung jadi besar tuh Deka, gimana ya caranya kita tahap per tahapnya, step per stepnya? Oke, jadi kan kita sudah mendapatkan 100 orderan nih Kak, dan Mhm, itu nggak dari satu orang. mhm, Jadi dari sanalah jika kualitas kita sudah dilihat, mhm. maka mereka akan lagi dari mulut ke mulut, dan dari sanalah peran kita sebagai punya sosial media, diunggah di sosial media Kak. Membuat portofolio dari Instagram pribadi, terus lalu di Instagram brand. Di sana kita memiliki testimoni yang baik. Nah, orang-orang yang sudah mengetahui brand kita akan mencari Instagram kita dan melihat, oh, ih bagus nih banyak yang mesen gitu kan. Jadi sanalah mulut ke mulut, terus melalui sosial media dan juga ikut-ikut sponsor, memberikan pendanaan seperti itu Kak. Bagaimana Deka nih me-manage waktu Deka antara Hasnal Group dan PT Deka? Bagaimana? Kebetulan Hanas Kak ya. Oh ya Hanas. Iya kebetulan. Sorry. Oke, jadi Hanas itu berdiri di 2019 dan juga PT DKW Mandiri berdiri 2022 atau 2023. Jadi kenapa PT DKW Mandiri ini ada? Ini tuh hanya untuk membackup si Hanas ini gitu. Jadi Oh, PT DKW Mandiri adalah legalitas dari Hanas itu sendiri seperti itu. wow. Bagaimana Deka mendapatkan legalitas tersebut? Deka kan secara kita tahu bagaimana proses-proses untuk legalitas-legalitas tersebut sangat sulit. Sangat sulit Kak. Pada saat itu juga pendanaannya juga pas-pasan ya, dan pada saat itu juga karena maraknya ada yang plagiat seperti itu yang Hmm, mengambil merek dagang. Jadi pada itu saya juga takut dan FOMO ya kan hal iya. tersebut. Jadi buru-buru untuk daftar menjadi PT, dan akhirnya saat ini memang menjadi PT gitu. Ternyata PT itu dengan brand itu terpisah dia. Bukan Hmm. menjadi satu kesatuan seperti Oh, itu. padahal awalnya mau di satu Iya. kesatuan ini ya. Ter- Oh, untuk brandnya Deka udah kayak di-copyright-in apa gimana? Apa udah didaftarkan ke pemerintah? Belum Kak. Oh, Sedang diusahakan sedang untuk menjadi diusahakan ya? legalitas seperti itu. Oh. Sebagai seorang mahasiswa pasti Deka, sebelumnya kan waktu SMK Deka tuh kayak,
saya dengar ada nulis ya. Iya. Untuk penulisannya tuh bagaimana ya Deka, kayak gimana Deka ngebagi dari usaha Deka, PT Deka Wira PT Mandiri. Deka Wira Mandiri, terus PT Bukan. Hanas itu Oh ya. brandnya. PT Deka Wira Mandiri itu sebagai badan hukumnya. Oh ya, gimana cara Deka baginya dari Hanas ke penulisan, Mm-mm. terus ke komunitas-komunitas Oke. gimana? Wow, management sangat bagus ya. Kebetulan itu tuh dari tahun ke tahun sih Kak perkembangannya seperti itu. Dari kalau untuk khusus Hanasnya itu 2019 hingga saat ini. Lalu untuk kepenulisannya itu diawali dari 2021 ke 2022. Legalitasnya itu bukunya terbit. Jadi kenapa saya menulis pada saat itu, saya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan menuju ulang tahun pada saat itu Kak, di usia kurang lebih 18 atau 17 tahun gitu kan. Jadi saya berpikir apa sih yang bisa saya Pencapaian. apa sih yang saya bisa kepada untuk diri saya sendiri, dan apa sih ketika saya sudah tiada nanti masih bisa dikenang seperti itu. Jadi mulailah saya mencari apa sih sesuatu yang bisa dikenang nantinya ketika saya sudah tiada, tidak hanya sekadar nama, namun ada produk yang dapat dikenang untuk mengingat saya kembali. Mulailah saya menulis sebuah buku yang berjudul Kutipanku Untukmu. Jadi sana adalah sebuah kutipan-kutipan terkait percintaan anak muda seperti itu. Dari sanalah mulailah beranjak dan dilirik oleh sekolah Kak pada itu di SMK. Jadi pada saat itu saya memang kehilangan arah ya, mau lanjut kemana nantinya, ternyata diarahkan untuk mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti itu. Tadi kan Deka bilang judulnya Kutipanku Untukmu Iya. ya. Apakah di situ ada kisah asmara Deka dan seseorang atau bagaimana, bisa diceritakan atau Kurang lebih boleh di-spill sedikit-sedikit? boleh. Jadi kebetulan Kutipanku Untukmu itu adalah sebuah kutipan yang memang kala itu memang sedang dilibatkan dalam dunia asmara ya, Ya, pada remaja seperti itu. Jadi sebenarnya semua buku yang saya keluarkan itu memang dari kisah nyata Kak, semuanya seperti itu. dari kisah nyata Iya, teman-teman Deka ya. betul sekali. Boleh nggak nanya sedikit lagi, gimana Boleh. Deka awal-awal, kayak gimana Deka awalnya tertarik gitu untuk menulis? Kayak menulis tuh kan kayak hal yang membosankan ya bagi sebanyak orang. Lebih banyak orang yang tertarik untuk membaca. Bagaimana Deka memulainya, kayak gimana biar aku bisa menyelesaikan semuanya, tidak ditunda-tunda satu halaman, tunda dulu, satu halaman, tunda dulu. Kalau dari saya pribadi itu bagaimana cara kita untuk mengangkat topik Kak. Misal topiknya tentang percintaan, kita berfokus pada percintaan. Jadi kalau saya pribadi itu lebih berfokus bagaimana cara saya membawa diri. Nah ketika topiknya adalah percintaan, bagaimana saya harus bergelut dalam dunia percintaan terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah merasakan apa yang akan kita tulis, maka pembaca akan merasakan juga seperti itu. Jadi kebetulan apa yang saya tulis di Kutipanku Untukmu tuh memang nyata adanya, dan mereka sebagai pembaca tuh kok bener banget ya. Terus dia juga kadang juga ada yang bilang boleh nggak difoto, kayak ini tuh aku banget Wow. gitu. Di sanalah sebagai seorang penulis diberikan apresiasi. Di sana kayak oh ternyata nggak sia-sia selama ini nulis seperti ini ya gitu. Jadi nulis buku tuh nggak 1-2 bulan Kak, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun hingga 20 tahunan baru terbit seperti itu. Untuk Deka berapa bulan atau berapa tahun untuk menulis 2 buku tersebut Deka? Oke, untuk buku pertama itu kurang lebih 3 bulan Kak. 3 bulan sudah langsung dipercetakkan. Lalu untuk yang kedua itu Dewasa Itu Melelahkan, baru tahun ini selesai ya Kak. Seperti itu. Gimana Deka cara ngaturnya? Kalau sekarang kan orang-orang kebanyakan kayak tidak bisa menghentikan scroll TikTok, scroll IG atau main media sosial. Gimana cara Deka menghentikannya untuk aku harus nulis, gimana Jadi kalau caranya? saya pribadi lebih ke ya FOMO lah, seperti anak remaja ya gitu, kayak scroll TikTok, sosial media lainnya. Terus bagaimana cara saya mengimbangi itu, saya akan berfokus lagi apa sih tujuan saya menulis seperti itu. Karena yang Dewasa Ini Melelahkan itu mengangkat kisah nyata. Jadi seorang anak laki-laki yang besar dan tumbuh dari rasa trauma. Jadi akhirnya dia beranjak dewasa, dia mulai berprestasi, dia memiliki bakat dan juga kemampuan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa lepas dari traumanya seperti itu. Akhirnya dia mulai mengobati luka-lukanya. Akhirnya dia tumbuh menjadi orang sukses. Dan juga di bab terakhir ada 20 narasumber yang menceritakan bagaimana sih kisah mereka selama hidupnya. Dan itu juga sudah diberikan izin oleh para narasumber. Lalu mereka juga memberikan satu cerita dia keluarganya cemara di awal, dan ketika dia dewasa ternyata dia dituntut di luar dari kapasitasnya. Itu sangat luar biasa menyakitkan. Bahkan ada satu cerita yang
sangat menyentuh hati saya pribadi, di mana satu keluarga itu ada nenek dan bapaknya, dan di saat itu mereka bertengkar. Ibu dan ayah yang menjadi korban neneknya. Neneknya dipukuli, dianiaya, dan seorang anak yang sebagai narasumber ini melihat itu semua. Itu sangat menjadi trauma yang luar biasa bagi narasumber saya, dan juga saya pribadi merasakan hal tersebut seperti itu. Kebetulan juga lepas dari masa trauma itu sangat membutuhkan waktu, dan juga banyak sekali hal-hal yang harus diobati seperti itu. Jadi Deka pas menulis itu Deka juga ikut merasakan penderitaan anak tersebut ya? Iya betul, karena kan ketika saya menulis suatu cerita, saya ingin mengangkat bahwa itu hal yang nyata gitu. Jadi itu tuh isu-isu sosial yang memang nyata adanya. Terkadang banyak anak yang memang lagi depresi, dia merasa sendiri. Nyatanya banyak sekali orang yang menganggap dirinya mengalami sendiri, dan dia tidak benar-benar sendiri gitu. Dia hanya malu untuk mengungkapkan. Jika dia berani mengungkapkan, maka orang yang merasakan hal yang sama akan mengatakan yang sama juga ke mereka, bahwa aku juga kayak kamu, oh kita gak sendiri gitu. Akan ada rasa kita gak sendiri. Kenapa banyak saat ini isu-isu orang gantung diri lah, bla Ya, bla bunuh bla, diri. yang lain-lainnya itu karena mereka gak punya tempat untuk bercerita seperti itu. Padahal banyak orang seperti Banyak mereka orang karena seperti mereka tidak mereka. sendiri ya. Betul. Untuk bukunya Deka sudah jual pasaran, apa sudah di Gramedia, apa bagaimana? Untuk saat ini yang kutipanku untukmu udah tidak bisa dipublikasikan kembali karena ada satu dan lain hal dengan penerbitnya, iya. seperti itu. Jadi untuk Dewasa Itu Melelahkan sedang diproses agar dapat terbit di penerbit mayor dan dipublikasikan di Gramedia. Seperti itu. Untuk penerbitnya dinaungi penerbitan apa untuk buku-buku Deka tersebut? Yang pertama itu penerbit indie, saat ini sedang untuk menuju dan semoga bisa menjadi penerbit mayor. Seperti itu. Saya baca-baca lagi tadi sepertinya Deka juga mendirikan komunitas-komunitas nih. Gimana awalnya Deka mendirikan komunitas-komunitas tersebut? Terus bagaimana Deka membagi waktu lagi nih antara semua yang tadi Deka PT Deka Mandiri, terus penulisan buku dan juga komunitas ini? Jadi itu juga bagaimana cara kita memanage waktu yang baik ya Kak ya. Kebetulan sebagai mahasiswa juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di kampus. Jadi Tugas. iya seperti itu, apalagi sekarang UAS dan lain sebagainya, akan ada oprek lagi, terus ada PPKMB dan lain PPKMB. sebagainya. Dan itu juga membutuhkan waktu dan juga energi yang cukup banyak ya. Jadi saya pribadi itu akan memfokuskan dan memprioritaskan terlebih dahulu Kak. Jika memang di Hanas masih bisa di backup oleh orang lain, saya akan serahkan ke mereka. Terus untuk di kampus pasti saya pribadi dong, tidak bisa di backup oleh orang lain. Ya jadi kita harus berfokus pada komunitas dan juga kampus tentunya, seperti itu. Jadi untuk di kampus saya akan menyelesaikannya di kampus sebisa mungkin. Jika tidak bisa akan dinantikan terlebih dahulu dan berfokus pada komunitas, seperti itu. Untuk komunitasnya kalau boleh Deka spill, komunitas apa aja yang Deka dirikan? Saat ini ada 2 sih Kak, Jendela Cerita sama Akar Kelapa gitu. Jadi Jendela Cerita ini forum untuk mereka atau untuk kami yang kadang merasa sendiri, kayak kadang merasa lemah, kadang merasa nggak pantas buat hidup gitu. Kayak di sana tuh forum untuk kita berbagi cerita seperti itu. Jadi ketika kalian merasa sendiri, datanglah ke rumah kami di Jendela Cerita. Seperti itu. Keren sekali. Iya. Terus untuk yang kedua apa boleh di-spill dan Akar Kelapa, dijelaskan? Akar Kelapa. Kelapa. Iya, kebetulan saat waktu ini sempat saya ikut di salah satu volunteer, yaitu Green Generation Beraksi. Di sana saya belajar bahwa lingkungan itu sangat penting untuk kita jaga dan kelestariannya, seperti itu. Dan di sana saya mulai tergerak bahwa menjaga kebersihan itulah tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda. Tentu harus menjadi tombak dari keberhasilan suatu negara tentunya. Dan bagaimana cara kita untuk melestarikan ini, apalagi saat ini isu-isu yang beredar di Raja Ampat. Ya, tambang. Iya, seperti itu juga menjadi fokus saya pribadi terkait untuk mendirikan komunitas tersebut. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana saya dapat mengajak dan merangkul pemuda di Provinsi Bali mulai bergerak dan peduli akan lingkungan Kak, seperti itu. Untuk Akar Balinya itu Akar udah Kelapa. ada Akar Kelapa udah ada kegiatan apa aja ya? Untuk saat ini belum ada sih Kak sama sekali, karena kan baru pendiriannya ini baru bulan kemarin. Seperti itu. Jadi kita harus mencari legalitas, mencari pengurus inti, terus nyari volunteer dan lain sebagainya. Untuk kegiatannya sudah ada draftnya, kita hanya perlu open recruitment dan juga mencari kepengurusan, seperti itu.
Boleh nggak Dika cerita lagi tentang kayak kedepannya Dika tuh boleh di-spill nggak, Mm-mm. kedepannya Dika nih ada impian apa atau bagaimana cara Dika mendeskripsikan? Oke, sebenarnya saya ingin menjadi apa ya? Saya juga nggak tahu saya ingin menjadi apa, jadi saya ikutin alur aja sebenarnya Kak. Cuman yang ingin difokuskan itu tentunya sebagai menjadi seorang guru dan juga ingin menjadi seorang psikologi seperti itu. Wow, mulia Psikologi. sekali. Iya. Kenapa? Boleh tahu nggak kenapa Dika mau jadi guru dan psikologi? Karena menurut saya kalau menjadi guru itu adalah hal yang menyenangkan dan juga kita bisa bertemu dengan orang banyak karena saya percaya bahwa ketika kita memiliki emosi, kita memiliki rasa cemas, ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka semua itu akan terluapkan gitu daripada kita diam, memendam itu sendiri dan akhirnya membunuh kita sendiri. Yang akhirnya pikiran-pikiran negatif datang dan menghantui yang akhirnya makin depresi, terus kadang kita break out, rambut rontok, pikiran yang nggak mulai datang dan itu tuh emang beneran ada dan Deka pun merasakan hal tersebut gitu. Dan juga kenapa ingin menjadi psikologi yang beranjak dari itu. Lepas dari trauma, ingin Kayak menjadi rumah dari untuk menulis orang buku. lain seperti itu. Dan banyak sekali anak muda yang memang takut pergi ke psikolog karena mereka takut dijudge. Dijudge gila. Mereka takut diberikan hukuman sanksi sosial kayak dibilang gila, dibilang kamu tuh nggak layak buat hidup dan lain sebagainya. Ternyatanya buat datang ke psikolog tuh bukan untuk hal itu, kita untuk mencari jati diri kita sendiri seperti itu. Boleh kita spill lagi nggak untuk PT Mandiri, Deka Mm-mm. Mandiri itu bergerak di bidang apa dan apa saja yang mereka jual untuk produknya? Oke, di sana kita ada banyak sekali Kak, gini ya, apa namanya, di bawah naungannya itu yang sudah terdaftar itu kosmetik, fashion, makanan, terus alat rumah tangga gitu. Kebetulan juga saya emang bergelut dalam dunia bisnis ini sudah dari kelas 3 SD sebenarnya Kak. Seperti itu. Jadi di awalnya itu pada kelas 3 itu kan masih anak kecil ya, masih punya relasi anak-anak. Jadi cukup mudah untuk mencari customer ya gitu. Iya, Jadi karena banyak teman. iya, terus pada itu saya menjual kembang api. Kembang api. Kembang wow. api. Jadi zaman-zamannya Kembang api. ya zaman-zamannya masih kecil, masih lah gini ya Fokus iya. ke mainan. Mainan. Jadi kayak yaudah kita jualan kembang api, ternyata dalam kurun waktu 1-3 bulan ya, dari sebelum bulan Desember itu udah cukup Kak. Penjualannya sangat luar biasa. Karena berarti Deka ini waktu SMK udah banyak temannya, Iya. jadi banyak relasinya untuk menjual hal tersebut ya. Jadi di awalnya itu dari kelas 3 SD itu udah jual kembang api, habis itu lanjut lagi ke berbagai bisnis lainnya Kak. Hampir semua bisnis udah saya coba sebenarnya. Gitu. Dan Deka sekarang berpusat pada fashion Iya, tersebut betul ya. sekali. Jadi yang kedua itu sempat jualan makanan Kak. Dan itu tuh kayak bener-bener laku habis. Jadi hujan-hujanan saya terobos hingga untuk makanya itu tiba di customer. Jadi itu sebagai memori yang sangat indah sih pada hari itu ya. Jadi orang-orang tuh kayak menantikan apa sih gebrakan baru yang akan dijual oleh Deka seperti Kalau itu. boleh tahu Deka bikin makanan apa aja nih sampai banyak banget customernya, sampai Deka rela untuk mengantar sendiri. Sebenarnya itu kayak basic banget sih Kak, kentang goreng, terus pada itu pancake, seperti itu kayak ya udah kayak makan-makan itu kayak mewah banget lah kala itu kan ya. Habis itu juga nugget, terus ada bola-bola pisang yang dalamnya coklat. Itu juga pertamanya buat sendiri, habis itu karena udah nggak bisa buat sendiri akhirnya minta tolong ke nenek. Semua melibatkan orang rumah dan itu cukup menghasilkan ya. Cukup menghasilkan dan juga melelahkan tentunya seperti itu. Pasti sangat riuh sekali di rumah Dika ya. Akhirnya karena dilihat sangat riuh dan udah, terus bapaknya bilang cukup, nggak usah lagi jualan kue-kue tersebut. Nggak usah jual kue-kue tersebut, fokus sekolah aja. Di sanalah rasa percaya diri tuh drop banget. Kenapa sih? Apa sih yang salah? Kan Deka suka melakukan hal ini gitu. Karena lagi seneng-senengnya ya lah ngelakuin nganter-nganter kue gitu. Akhirnya dibilang untuk stop. Pada saat itu dia kayak ya udah diam-diam aja gitu. Akhirnya diam-diam aja. Akhirnya mulai lagi bisnis baru di sana tuh jualan masker Kak. Masker muka. Dari kue ke masker. Jadi kayak udah pada masker. Habis itu banyak banget kayak yang beli kayak. Berarti mencerahkan maskernya sangat berefek ya. Kalau boleh tahu boleh di-spill nggak masker apa? Masker dari brand lain sih Kak. Jadi saya hanya menjualkan saja seperti kayak itu. affiliate gitu Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Jadi
cukup banyak sih yang membeli ya apa itu kayak udah karena saya udah bosen dengan masker, saya mencoba yang lain Kak. Kayak alat-alatnya mungkin alat-alat masker, kayak jual-jualan yang lain, Iya, kayak gantungan kuasnya. kunci seperti itu kayak akhirnya banyak juga yang beli. Akhirnya karena saya bosen lagi, saya ganti lagi gitu. Wih, Teruslah berganti-ganti hal tersebut hingga sampai saat ke ini. fashion. Seperti itu. Berarti Deka sudah mencoba banyak Banyak sekali. bisnis. Iya. Untuk peran digitalnya kan sekarang kita sudah memasuki peran digital ya. Menurut Deka, untuk bisnis Deka apa kedepannya yang mau Deka kembangkan untuk peran digital tersebut? Mungkin promosinya Kak ya, mungkin saat ini kan kayak ada affiliate segala macam. Kita udah sempat menggunakan hal tersebut, cuman nggak memberikan impact yang besar kepada kita. Dan kita juga sedang menggali nih apa sih yang Lagi sebenarnya. riset Iya. berarti Deka. Kenapa sih hal tersebut tidak dapat di kita, tidak masuk di kita, dan kita mencari apakah kesalahan dari produk, apakah dari salah promosi, apakah salah dari pengontenan dan lain sebagainya. Sedang kita gali informasi lebih dalam dan akan kita mengetahui oh ini akar masalahnya, kita akan perbaiki dari akarnya terlebih dahulu. Seperti itu. Dari sanalah saat ini Hanas lagi stop produksi sama sekali untuk berfokus untuk mencari permasalahannya seperti itu. Ibaratkan kita tuh tumbuh tapi daunnya busuk semua gitu. Jadi tidak akan membuahkan hasil yang nikmat seperti itu. Jadi tumbuh dulu dari akarnya tersebut ya. Kita perbaiki dari akar. Dari semua cerita pengalaman Deka nih ya, dari tadi kita udah bicara. Menurut Deka, hal terpenting apa yang Deka rasakan untuk berbagi untuk penonton yang bisa Deka bagikan? Menurut saya semua itu berawal dari mimpi. Karena dari mimpi yang besar kita akan membuahkan hasil yang nikmat. Beranilah bermimpi, sekecil apapun mimpimu, raih dan terus lakukan hal tersebut, maka semua akan menjadi kenyataan. Wah, bagus sekali Deka, saya sangat tersentuh. Kita sudahi dulu ya Deka. Terima kasih atas cerita-cerita inspiratif Deka, sangat bermanfaat bagi penonton. Kita tutup, saya sebagai host Azmia Zahra pamit undur diri. Salam sore.